Shalom Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, besarlah kasih setia Tuhan yang setiap hari melengkapi kehidupan kita. Dan karena itu pada saat ini, mari dalam saat-saat teduh bersama dengan Tuhan, kita terus bertumbuh dalam firman-Nya yang pada malam ini akan kita renungkan secara bersama-sama. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu bertumbuh dalam firman-Mu. Karuniakan kerinduan hati yang haus dan lapar, supaya dengan kerinduan ini kami mencintai firman-Mu dan selalu ingin menikmati layanan dari firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dan ya Roh Kudus berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada malam ini diberi judul Mempertanggungjawabkan Pengharapan. Diambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16 mengatakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu." Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, seorang teolog Jerman bernama Jürgen Moltmann mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah pengharapan. Artinya, Allah kita adalah Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang mengantarkan kita ke masa depan, dan itulah pengharapan masa depan yang tersimpan di sorga. Allah inilah yang selalu melangkah lebih dahulu berjalan di depan kita. Inilah yang disebut sebagai Allah yang imanental, Allah yang hadir dan menyertai kita di setiap keadaan. Dan dalam keyakinan orang Israel, Allah inilah yang diyakini sebagai Allah yang berjalan di depan setiap peristiwa-peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita, yang hadir dalam kehidupannya. Allah yang berjalan di depan ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Allah pengharapan inilah juga yang telah mengalahkan kematian melalui peristiwa Golgota, di mana Yesus mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan inilah sumber pengharapan Kristiani, sekaligus memberi perspektif baru untuk melanjutkan kehidupan dengan berlandaskan pada pengharapan. Hati nurani dibutuhkan. Dasar hati nurani ialah ketika Kristus berdiam dalam diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian tubuh kita menjadi bait Allah, dan dalam pada itu kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita dengan lemah lembut dan beretika. Saudara, bertanggung jawab mungkin merupakan sesuatu yang sudah mulai langka di zaman ini, terkhusus di zaman yang terus mengalami perubahan. Tetapi bagaimanapun juga, iman percaya kita kepada Yesus membutuhkan pertanggungjawaban. Makin kita dekat dalam iman kepada Yesus Kristus, makin tinggi tanggung jawab kita, tanggung jawab dalam segala hal. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Salah satu hal yang terpenting yang Tuhan inginkan dari kami adalah sebuah pertanggungjawaban, mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan kami kepada Yesus. Tentu dengan hati nurani, dengan hati yang lemah lembut, seperti Yesus Kristus yang sungguh-sungguh memiliki kelembutan. Dan karena itu, hari yang telah kami perankan hari ini, kami meyakini bahwa itu salah satu bagian di mana kami mempertanggungjawabkan iman kami, mempertanggungjawabkan pengharapan kami. Entah di mana kami bekerja, dalam profesi apapun, kami dituntut untuk mempertanggungjawabkannya dalam terang firman Tuhan. Dengan demikian hari ini menjadi hari sukacita, karena pekerjaan kami, pelayanan kami, peran kami bukan peran biasa, sebuah pertanggungjawaban pengharapan.
Dan karena itu malam ini kami akan menikmati saat-saat tidur dengan bahagia, karena hari ini satu hari di mana kami dapat melewatinya lagi dengan satu pertanggungjawaban iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami dalam gumul, yang sakit, yang berjuang dalam pekerjaan, yang membesarkan anak-anak dan cucu kami, Tuhan, kami yakini itu bagian dari pertanggungjawaban iman kami, mendampingi anak-anak kami, tidak hanya agar bertumbuh secara fisik, tapi bertumbuh dalam pengharapan kepada Yesus. Kami terus berdoa buat beberapa saudara kami yang sakit, dirawat di rumah dan di rumah sakit. Di sanalah Engkau terus menjamah selangkah berjalan di depan kami, supaya kami terus mengiringi Dikau di segala gumul kami. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, mari tetap dalam gumul, dalam perjuangan, dalam kasih kepada Tuhan. Mari buka hati dan kehidupan di hadapan Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan. Teruslah berjuang dalam satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus bertumbuh dalam firman Tuhan, Soli Deo Gloria.